Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen laboratorium fisik. Perkenalkan, nama saya Inyoman Rio Bima Prayoga dengan INRP 500124190. Nah, saya akan lanjut tentang deskripsi mata kuliah ini. Nah, manajemen laboratorium merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Sains dan Analitika Data ITS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari bagaimana sebuah laboratorium tidak hanya digunakan, tapi juga sebagai sebuah sistem kerja ilmiah. Pengelolaan tersebut mencakup aspek keselamatan kerja, organisasi laboratorium, hingga bentuk pengendalian mutu. Dalam silabus, mata kuliah ini juga mengacu pada standar ISO/SIEC 17025 yang berfungsi sebagai acuan hukum dalam menjamin kompetensi dan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Kemudian, adapun pencapaian pembelajaran lulusan KPA. Capaian pembelajaran lulusan yang dibuat pada mata kuliah ini menekankan pada kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Dalam konteks laboratorium fisika, kemampuan ini sangat penting karena setiap kegiatan eksperimen membutuhkan penelitian dan pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu bekerja secara mandiri, bermutu, serta bertanggung jawab terhadap hasil kerja dan evaluasi kegiatan laboratorium. Setelah mengikuti mata kuliah manajemen laboratorium, mahasiswa juga diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip manajemen laboratorium. Mahasiswa juga mampu memahami penerapan sistem manajemen laboratorium yang mengacu pada ISO/IC atau hukumnya laboratorium internasional, serta mampu menerapkan aspek keselamatan kerja dan dokumentasi dalam setiap kegiatan laboratorium. Dengan kata lain, mata kuliah ini membekali mahasiswa agar tidak hanya mampu melakukan eksperimen, tapi juga memahami sistem di balik laboratorium. Laboratorium merupakan sebuah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan praktikum, penelitian, dan pengujian. Dalam laboratorium fisika, digunakan berbagai alat ukur dan instrumen yang bersifat presisi seperti multimeter, osiloskop, dan sensor-sensor pengukuran lainnya. Oleh karena itu, laboratorium memerlukan pengelolaan yang baik agar keselamatan kerja terjaga dan peralatan tetap andal dan eksperimen yang dihasilkan memiliki keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keselamatan kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam laboratorium fisika. Di laboratorium fisika terdapat berbagai potensi risiko seperti penggunaan listrik, peralatan bertegangan tinggi, alat ukur sensitif, serta sumber panas atau cahaya. Tanpa pengelolaan keselamatan yang baik, risiko kecelakaan dan kerusakan alat dapat meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan terhadap SOP atau standar operasional, penggunaan alat sesuai prosedur, serta kedisiplinan dari setiap pengguna laboratorium. Walaupun laboratorium fisika tidak banyak menggunakan bahan kimia, tetap saja terdapat bahan dan peralatan yang berpotensi berbahaya. Contohnya adalah baterai, tabung gas, dan komponen elektronik lainnya. Penanganan bahan dan peralatan tersebut harus dilakukan dengan benar, mulai dari penyimpanan pelabelan hingga pembuangan atau penanganan akhir sesuai dengan prosedur agar tidak menimbulkan risiko bagi pengguna laboratorium. Kemudian, standarisasi laboratorium bertujuan untuk menjamin mutu dan keandalan kegiatan laboratorium. Standar ISO/IEC 17025 2017 memberikan acuan mengenai
kompetensi laboratorium, pengujian dan kalibrasi, serta konsistensi dalam prosedur kerja. Dengan adanya sistem standarisasi, kegiatan laboratorium menjadi lebih terstruktur dan hasil pengukuran yang diperoleh dapat dipercaya serta memiliki kredibilitas yang baik. Kemudian, persyaratan teknis dan mutu laboratorium mencakup beberapa aspek penting seperti kondisi peralatan kalibrasi, kompetensi personel laboratorium atau laboran, serta lingkungan kerja yang mendukung penelitian pengukuran. Dalam laboratorium fisika, pemenuhan persyaratan ini sangat berpengaruh terhadap akurasi dan presisi hasil eksperimen yang dilakukan. Kemudian, dokumentasi merupakan bagian penting dalam manajemen laboratorium. Dokumentasi meliputi SOP, logbook alat, serta catatan data eksperimen. Dengan adanya dokumentasi yang baik, hasil pengukuran dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Hal ini memungkinkan evaluasi ulang terhadap data eksperimen serta membantu dalam mengidentifikasi sumber kesalahan sehingga meningkatkan keandalan data laboratorium. Dalam setiap kegiatan pengukuran selalu terdapat ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengukuran dan pastinya akan mempengaruhi kualitas hasil eksperimen. Manajemen laboratorium yang baik berperan dalam mengendalikan sumber-sumber ketidakpastian, misalnya melalui penggunaan alat terkalibrasi dan proses pengukuran yang konsisten. Kemudian, sistem inventory laboratorium mencakup pendataan dan pengelolaan alat serta bahan yang ada di laboratorium. Inventory yang baik membantu dalam pengaturan penggunaan alat, pemeliharaan peralatan, serta mencegah kehilangan dan kerusakan. Dengan sistem inventory yang tertata, kegiatan laboratorium dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen laboratorium memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan laboratorium fisika. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan keselamatan kerja, mutu laboratorium, serta keandalan data eksperimen. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.